Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 disebutkan, Raja Zulkarnain telah membangun sebuah dinding yang tinggi untuk membendung kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Banyak pakar sejarawan muslim mengkaji soal lokasi sebenarnya bangunan itu. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Zulkarnain. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Zulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Kawasan itu dikenali sebagai lorong Daril atau Daryal yang ketinggiannya mencapai 3,950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukan itu dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong itu dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada 1850-an. Sejak dahulu, lorong Daril dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong itu juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim, Abul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kokas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding itu ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Daryal. Keadaan bukit itu curam dan membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Daryal secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan, kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding itu mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96 diceritakan, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang, sama rata dengan kedua puncak gunung itu, si Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Abul Kalam mengatakan, pada tembok Daryal itu didapati ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Penduduk setempat percaya, timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya karena dari hikayat turun-temurun, mereka mendapati kisah tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Di samping pendapat itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun Raja Zulkarnain adalah tembok besar Cina. Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km di negeri Cina ini disebut sebagai hasil karya Raja Zulkarnain untuk membentengi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol dari utara. Namun, teori itu belum cocok seperti apa yang digambarkan Al-Quran. Dari segi pembangunan, dinding yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari paduan besi dan tembaga. Sedangkan tembok Cina terbuat dari batu. Dalam sejarah juga disebutkan, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari dinasti Han, dinasti Ming, dan seterusnya. Bantahan seterusnya, Raja Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan raja-raja dinasti Cina tersebut tentu saja tidak demikian. Pendapat lain yang juga lebih mendekati tentang keberadaan tembok Zulkarnain yaitu pendapat ilmuwan Muslim Abdullah Yusuf Ali. Ia menyebutkan, letak tembok Zulkarnain berada di distrik Hisar, Uzbekistan, tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bukhara. Posisinya ada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu dikenal dengan nama Busgol Hana atau Babul Hadid yang berarti pintu besi. Seorang pengembara asal Cina, Huan Xiang, pada abad ke-7 pernah melewati dinding itu. Dalam memoarnya ia menceritakan terdapat pintu berlapis besi di tempat itu. Hal yang sama juga didukung oleh Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Qatsik, yang mengutus satu tim ekspedisi menyelidiki tempat itu. Mereka mendapati sebuah gerbang yang terdapat di dua gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri dan kanannya. Dinding itu, menurut penuturan mereka, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Disinilah bergantung daun pintu raksasa yang menjadi penutup dari gerbang itu. Namun, kebenaran dari kisah tersebut masih terus diselidiki. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda mempunyai pendapat mengenai pembahasan ini silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten kami jangan lupa untuk bagikan dan subscribe.